Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari rencana pembangunan tol di Pulau Sulawesi ya di video sebelumnya, dan ini adalah video part 2-nya ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas ya rencana pembangunan tol Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Nah, sekarang tinggal menyisakan 3 provinsi lagi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ya, Sulawesi sendiri memiliki 6 provinsi ya teman-teman. Ya, saya ingatkan kembali ya, bahwasannya saya sudah pernah membahas ini 4 tahun lalu ya, tapi di video kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi ya pembangunan tol, apa saja yang akan diselenggarakan ataupun dibangun ya di Pulau Sulawesi. Ya, sampai hari ini ya seperti di video sebelumnya saya sudah singgung, di Sulawesi hanya ada 2 ruas tol yang sudah beroperasi hingga saat ini, yaitu ruas tol di ujung Sulawesi Utara yaitu Manado Bitung, dan yang ada di sisi selatan yaitu di Makassar. Nah, bentukannya seperti ini ya, jaringan jalan tol yang akan dibentuk atau gambaran jaringan tol di Pulau Sulawesi. Oke, kita lanjutkan aja langsung ya teman-teman. Kemarin kita sudah sampai di Mamuju ya kalau nggak salah ya, atau Toboli ya. Nah, kita akan melihat rencana pembangunan tol yang ada di Sulawesi Barat. Nah, ini dia ya pembangunan tol di Sulawesi Barat, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ini saya singgung kembali, ini saya mengambil dari data PUPR yang sudah fix rasanya ya, yaitu yang menjadi dasar rencana pembangunan tol. 18.000 km jalan tol akan dibangun di Indonesia, dan diantaranya ada 2.700 km jalan tol yang akan dibangun di Sulawesi. Nah, ini kita masuk ke Provinsi Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat ada berapa ruas tol? Kita coba lihat ya. Nah, ini dia ya. Ini adalah rencana pembangunan di Sulawesi Barat ya, pembangunan tol, yaitu Mamuju Palu ya, yang menjadi lanjutan dari ruas yang sebelumnya ya di Sulawesi Tengah ya teman-teman. Kemudian lanjutannya dari Mamuju akan menuju ke Pinrang dan Parepare. Nah, kita akan coba lihat lanjutan dari Mamuju Palu ya, ruas tol yang sebelumnya tuh ya, kita coba lihat ya teman-teman. Nah, di video kemarin ya sebelumnya di Sulawesi Tengah gitu ya, di Sulawesi Tengah ruas tolnya panjangnya sekitar 30 km ya, tapi kok panjang banget dari Palu sampai Mamuju. Nah, ini lanjutannya lebih memakan wilayah dari Sulawesi Barat ya. Nah, dari sini ya, di batas wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, dengan total panjang menuju ke Mamuju ini sepanjang 247 ya, 247,2 km untuk bagian Sulawesi Barat aja. Jadi saya singgung lagi ya teman-teman, total panjang yang ada di sini adalah total panjang yang masuk ke dalam wilayah tersebut ya. Kalau kita lagi bahas Sulawesi Barat, berarti adalah wilayah ruas tol yang masuk dalam Sulawesi Barat panjangnya 247 km. Ya, kalau total panjang keseluruhannya ya akan ditambahkan dengan total panjang yang ada di bagian Sulawesi Tengah. Nah, nanti kita coba cantumkan ya di video ya teman-teman. Total sebenarnya itu berapa ya. Nah, dari Palu ya teman-teman bisa lihat ya, dari Palu menuju ke Mamuju ya, lanjutannya dari arah Sulawesi Tengah. Ini akan menyusuri ke arah selatan full ya. Kalau kita lihat bentukannya seperti ini, kita lihat coba gambaran aslinya ya. Nah, ini dia ya, bisa dilihat ya, ini benar-benar memang menyusuri langsung ke arah selatan yang warna kuning ini ya teman-teman ya, menuju ke arah Mamuju di sisi baratnya. Kalau kita perhatikan di sekitar sini ya Mamuju ya. Nah, seperti itu ya. Luar biasa ya, kalau misalkan benar dibangun ya, dari Palu sampai Mamuju bisa memangkas waktu perjalanan jauh lebih cepat ya, dibandingkan saat ini yang mungkin harus melewati jalan ini ya, jalan apa, Trans Sulawesi ya mungkin ya, atau melewati ini kah, saya nggak tahu nih ruas yang biasa teman-teman lewati ya. No, jalan poros Palu Mamuju, jadi harus ke utara dulu begitu kah? Saya nggak tahu ya teman-teman, harus ke arah Donggala ya. Donggala ini nggak ada perencanaan tol ya teman-teman. Ya, buat teman-teman yang tinggal di Palu ataupun Mamuju, kalau mau ke arah Palu ataupun Mamuju ya, kedua tempat tersebut, apakah harus ke arah Donggala dulu atau harus ke bawah juga bisa ya. Kalau ke Donggala dulu jauh juga ya perjalanannya ya teman-teman, atau langsung ke arah selatan tapi harus masuk ke wilayah tengah bagian Sulawesi Tengah begitu maksudnya ya. Ini kalau ruas tol ini jadi sih benar-benar memangkas waktu perjalanan banget sih ya. Ya, kalau bener ya, kalau bener menurut perkiraan saya teman-teman, ini kalau dari Palu mengarah dulu ke ini mungkin ke Donggala, terus kemudian ke arah Bambamua,
kemudian langsung menyusuri ke arah selatan ya. Ini juga harus berbelok dulu ke arah Pasangkaju. Apakah benar seperti itu teman-teman? Ya, buat teman-teman yang suka ataupun pernah travel gitu, menempuh perjalanan dari Palu menuju Mamuju, apakah seperti itu rute perjalanannya? Bisa tulis di kolom komentar. Ya, maka dari itu ruas tol ini cukup panjang dan menjadi aksesibilitas yang sangat efektif, seharusnya efisien ya, bisa jauh lebih cepat begitu dengan pembangunan jalan yang baru, yaitu dengan pembangunan tol ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya, dari Mamuju kita lanjut ke Parepare ya. Tadi Parepare panjangnya berapa, kita coba lihat lagi. Parepare Mamuju Pinerang ya, Mamuju Pinerang Parepare 131,4 km. Apakah masuk semua dalam wilayah Sulawesi Barat? Kita coba lihat. Ya, dari Mamuju ini akan menyusuri ke arah selatan terus ya. Kemudian berbelok ke arah Polewali ya, Polewali Mandar kah? Bener ya? Polewali Mandar ya, Polewali Mandar ini masuk ya. Nah, tapi Majene tidak ya teman-teman, tidak masuk. Ada rencana pembangunan tol ya Majene di sisi sebelah sini, tapi melewati Polewali ya, dari Mamuju melewati Polewali kemudian masuk ke Pinerang dan ke Parepare ya. Di sini ya, Parepare ini kalau nggak salah tempat kelahiran iya Pak B.J. Habibie ya kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ingat ya teman-teman. Ya di sini ya. Jadi dari arah Mamuju sampai dengan ke arah Parepare ya, ke arah Parepare, Pinerang Mamuju ya. Ini batas wilayah Sulawesi Barat nih, sudah masuk sekarang ke wilayah Sulawesi Selatan ya. Ini berarti ruasnya seharusnya lebih panjang ya teman-teman, karena terputus di sini batas wilayahnya. Tadi total panjangnya berapa? 131 km ya teman-teman. Nah, seharusnya ruas tol ini jauh lebih panjang karena sudah masuk ke wilayah Sulawesi Selatan ya. Oke. Ya, jadi Sulawesi Barat total panjangnya hanya 378 km dan memiliki 2 ruas saja ya. 2 ruas yang dilewati di wilayah Sulawesi Barat. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke wilayah berikutnya, yaitu Sulawesi Selatan ya teman-teman. Sulawesi Selatan kita akan lihat peta pembangunannya dari PUPR. Ya, ini dia ya teman-teman. Dari Sulawesi Barat ya menuju ke Sulawesi Selatan. Dan bentukannya seperti ini ya, tolnya ya. Bisa dilihat di sini ya, yang garis kuning. Ya, kemudian masuk ke arah Pinerang ya, Pinerang. Kemudian masuk ke arah Makassar. Nah, kita sudah masuk ke arah Makassar nih, dari Parepare ke Makassar ya. Ini ada tol Mimasata ya, yang sudah pernah saya bahas juga. Dan nggak tahu sampai hari ini apakah jadi dibangun atau enggak tuh ya. Nah, kita kembali ke peta Google Earth yang sebelumnya untuk bisa melihat lebih jelas lagi. Nah, ini dia ya bentukannya ya. Nah, Maros ya, tol Maros nih ya, yang menjadi tol lingkarnya Kota Makassar ya. Nah, kita akan lihat berapa ruas tol yang ada di Sulawesi Selatan ya teman-teman. Ada 9 ruas ya teman-teman yang ada ataupun akan dibangun. Oh, lebih bahkan ya. Maaf teman-teman, bahkan lebih. Karena 9 ruas ini adalah tol dalam kotanya saja ya. Tapi tol antar kotanya ini ada di 8 ruas ya. Nah, kita coba bahas yang tol antar kota ini, kayaknya menjadi ruas tol terbanyak yang ada di rencana pembangunan tol di Sulawesi, yaitu di Sulawesi Selatan ya teman-teman. Nah, kita coba lihat yang Poso Tindantana Palopo. Nah, sepanjang 122,7 km ya. Garisnya di sebelah mana? Kita coba lihat ya teman-teman. Poso Tindantana Palopo. Nah, ini ya, Poso Tindantana Palopo, dan sudah masuk ke wilayah Sulawesi Selatan yang ini ya. Nah, ini sudah masuk ke wilayah Sulawesi Selatan, Tindantana Palopo ya. Ini ya ruas yang tadi ya. Jadi ini sudah dibahas di video sebelumnya, tapi kita melihat jaringan atau garis trase jalur tolnya yang di bagian Sulawesi Barat ya, masuk ke arah Palopo. Jadi kalau di wilayah Sulawesi tadi, Sulawesi atau apa ya, Sulawesi Tengah ya, itu baru masuk ke wilayah Tindantana saja. Tapi ketika masuk ke Paloponya sudah masuk ke wilayah Sulawesi Barat. Nah, Palopo sini ya teman-teman. Oke, itu total panjangnya dari titik ini ya, dari titik ini sampai dengan Palopo itu panjangnya tadi berapa? 122,7 km ya teman-teman. Nah, kemudian di ruas yang keduanya kita lanjutkan yang tadi ya kita bahas di Sulawesi Barat, yaitu Mamuju Pinerang Parepare dengan total panjang 61,6 km. Ya, ini sudah masuk ke arah Sulawesi Selatan ya, di titik batasannya di sini ya, batas wilayahnya Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Ini sudah masuk ke wilayah Pinerang dan Parepare ya, dengan total panjang 61 km ya, yang tadi kita sudah lihat ya.
Nah, kemudian lanjut lagi. Ruas berikutnya adalah Parepare Maros. Ya, Parepare Maros sepanjang 117,71 km. Ya, Parepare Maros sebelah mana? Kita lihat. Nah, Parepare Maros ini merupakan ruas yang cukup panjang dan full ya, memasuki wilayah Sulawesi Selatan ya teman-teman. Dari Parepare menyusuri terus jalan Trans Sulawesi di sisi sebelah barat ya, sebelah sini nih. Ya, yang memang sudah berliuk-liuk ya jalannya ya, tapi ini dengan ada kehadiran ruas tol ini seharusnya jalannya bisa jauh lebih cepat gitu waktu tempuhnya, melewati Soreang, kemudian bertemu di Kota Maros ya. Kota Maros ya menjadi titik awal dari pembangunan ataupun rencana pembangunan tol Lingkar Makassar ya, tol Lingkar Makassar nih ya, Maros ini ya teman-teman. Tadi total panjangnya Parepare Maros 117,71 km. Kemudian berikutnya ada ruas Sungguh Minasa Takalar ya, 28 km. Sungguh Minasa Takalar sepertinya di daerah sekitar sini ya teman-teman. Nih Sungguh Minasa nih Takalar. Ini saya waktu itu belum sempat memperkirakannya karena terlalu kecil sekali teman-teman. Kalau kita lihat ya dari rencana pembangunan tolnya dari PUPR seperti ini teman-teman. Sungguh Minasa Takalar ya. Jadi ada di dalam kota Makassar itu sendiri. Jadi saya nggak bisa perhatikan lebih jelas ini garisnya lewat sebelah mana sih. Nah, tapi yang pasti ada di dalam kota Makassar ya teman-teman, area sekitar Makassar lah ya. Ruas tol ini ya, Sungguh Minasa Takalar. Nanti kalau ada update lagi kita akan coba lihat ya. Nah, dari Sungguh Minasa ini nih teman-teman masuk ke arah Takalar di sebelah sini ya. Kalau kita lihat, nah di sekitar sinilah Takalar ya. Ini saya belum kasih nama aja nih, Sungguh Minasa dari Takalar di sekitar sini Takalarnya. Seperti itu. Dengan total panjang sepanjang 28 km ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Takalar Jeneponto Bantaeng. Takalar Jeneponto Bantaeng 67 km. Jadi dari sini ya, Takalar sampai ke area Jeneponto ya. Jeneponto. Nah, di titik ini nih. Bener ya? Bantaeng. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti nggak mengarah terus ke arah sisi jalan di area Trans Sulawesi di sisi timurnya ya, jadi terputus di sini ya, hanya sampai sini saja ruas tolnya, sama seperti rencana pembangunannya ya. Kalau kita lihat dari rencana pembangunan PUPR, kita lihat coba. Nah ini ya, Bantaeng di sini ya, Jeneponto di sekitar sini, Jeneponto, Bantaeng di sini. Saya belum kasih titik di sini ya teman-teman, tapi kalau dilihat dari peta PUPR, Jeneponto ada di sekitaran sini ya. Kemudian ini adalah kota Bantaeng. Benar ya teman-teman? Bantaeng di sini ya. Tuh, Lemoa Bantaeng, Bukit Pelangi, Lemoa Bantaeng. Nah, jadi hanya sampai Bantaeng, tidak sampai Bulukumba ya teman-teman. Tidak sampai Bulukumba ruas tol ini ya. Jadi di Bulukumba tidak dilewati tol ya, hanya sampai Bantaeng saja. Seperti itu ya. Semoga bisa jadi informasi yang baru ya teman-teman. Teman-teman Sulawesi dari pembahasan rencana pembangunan tol di Pulau Sulawesi ini. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi, yaitu Palopo Parepare. Ini masuk ke wilayah Sulawesi Selatan ya. Panjang ini tolnya nih. Palopo Parepare 188 km menyusuri sisi timur ya, sisi timur Sulawesi Selatan, kemudian masuk ke arah Sulawesi, masuk ke sisi barat maksudnya, ke arah Parepare ya. Jadi bener-bener tol ini kayaknya bakal indah sih kalau dibangun ya. Karena ada pemandangan Gunung Latimojong nih ya. Ini kan gunung nih ya. Di sini terus menyusuri pantai, laut gitu ya. Kemudian di sisi sebelah sininya ada gunung. Jadi pantai atau laut dan gunung berdampingan dan menyusuri sampai ke arah Parepare. Ini kayaknya jadi tol yang paling indah sih. Saya nggak tahu ya. Kalau gambaran saya kayaknya seperti itu deh ya. Kalau ruas tol Palopo Parepare ini jadi dibangun gitu ya. Udah kebayang tuh ya pemandangannya seperti apa. Kemudian kita lanjut lagi, ada ruas Maros Watampone ya, dengan total panjang 124 km. Maros Watampone. Nah ini masuk dari sini kemudian ke arah Watampone di titik ini ya. Watampone ada di sebelah sini ya teman-teman. Kota Watampone menyusuri jalan ini di sini ya, jalan Trans Sulawesi ya, mengarah ke arah Watampone dari Maros ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk ruas antar kotanya yaitu Makassar Suguminahasa ya. Nah, ini dia ya, Makassar Suguminahasa di sini ya. Sepertinya masuk dalam
rencana dalam kota sepertinya sih ya. Rencana dalam kota dengan total panjang 13 km. Nah, kalau lihat dari peta PUPR-nya itu katanya nggak terlalu jelas teman-teman ya. Nah, ini ya ketutupan. Jadi ini juga gambarnya kalau di zoom itu akan pecah seperti itu. Tapi jadi makanya itu saya nggak bisa memperkirakan tepatnya jalurnya seperti apa. Ya, nanti kalau ada update terbaru, baru saya akan bikin video terbaru lagi untuk melihat jalur pastinya akan dibangunnya melewati wilayah mananya ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan mengarah lagi ke ruas dalam kotanya ya, dari ruas tol yang menjadi rencana di Sulawesi Selatan. Ya, Maros Makassar ini dia ya. Ini saya sudah bahas juga ya di channel sebelumnya 4 tahun lalu, rencana pembangunan dalam kota tol dalam kota di Makassar ya, ada Maros Makassar. Ini saya nggak bisa gambarkan lebih jelas ya, karena memang gambarnya kecil-kecil. Ada Maros Makassar sepanjang 20,1 km ya, dari sini Maros menuju ke Makassar. Ya, rencananya seperti itu. Kemudian ada Makassar Maros Sungu Minahasa Takalar. Nah, ini ada 34,5 km. Ya. Jadi dari Maros ini akan menjadi kayak lingkar luarnya menuju ke arah Takalar ya, di titik ini ya Takalar ya. Kemudian ada akses Bandara Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin itu sepanjang 4 km ya akses bandaranya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada ruas Makassar seksi 4. Ini adalah ruas tol yang sudah beroperasi. Nih, sudah beroperasi ya. 11,6 yang menjadi tol elevated pertama kayaknya ya di Makassar, bener gak ya? Sepertinya seperti itu ya. Apa sudah ada sebelumnya ya? Oh, yang sudah ada sepertinya tol layang AP Patarani ya. Itu menjadi tol yang baru aja di tahun berapa ya? 2002 apa 2022 kah? Apa 2023 saya agak lupa ya teman-teman. Itu sudah beroperasi ya. Jadi tol ujung pandang seksi 2, tol ujung pandang seksi 3, ujung pandang seksi 1 ini sudah beroperasi ya. Sampai ke jalan tol akses Makassar Newport. Ya, ini sudah beroperasi. Kemudian ada rencana lagi Newport Pesisir Makassar Takalar. Itu ada rencana sepanjang 15,8 km. Ya, teman-teman bisa lihat aja sendiri ya total panjangnya. Nah, tapi kalau Newport Pesisir Makassar Takalar direncanakan di konstruksinya 2030 sampai dengan 2039 ya teman-teman, masih lama sekali ya. Begitupun dengan Maros Makassar, kemudian sampai dengan ke ruas tol akses Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, ini lebih dekat lagi nih kalau yang Maros Makassar akan direncanakan 2025 sampai dengan 2029 ya. Sekarang sudah 2025 tidak ada tanda-tanda akan dibangun. Jadi kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, ini total panjangnya untuk Sulawesi Selatan 821 km. Ya, rencana ruas tol dalam kota dan antar kota ya 821,34 km. Ya, seperti inilah gambarannya perkiraannya ya teman-teman. Yang hijau ini yang sudah beroperasi ya. Ruas tol yang sudah beroperasi hingga saat ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke perencanaan berikutnya yang Sulawesi Tenggara ya teman-teman. Yang menjadi ruas tol terakhir ataupun provinsi terakhir. Kita akan lihat ya, Sulawesi Tenggara hanya memiliki satu ruas saja teman-teman, Tindan Tanah Morowali Kendari ya. Karena Kendarinya masuk dalam wilayah Sulawesi Tenggara dengan total panjang 146,1 km yang ditargetkan 2030 sampai dengan 2034 ya teman-teman. Di mana ruas tolnya kita coba lihat, ini gambaran PUPR-nya, gambaran dari PUPR di sisi sebelah sini ya, Kendari ya. Satu-satunya kota di Sulawesi Tenggara yang akan dilalui jalan tol yaitu Kendari. Kalau di Google Earth gambarannya seperti apa? Nah, di sisi sebelah sini ya. Nah, dari sini sampai dengan Kendari ini memiliki total panjang 146,1 km ya. Ruas tol yang cukup panjang. Kalau dihitung dari Morowali bisa jauh lebih panjang lagi. Ya, seperti itu ya. Ini menjadi ruas tol terakhir dari tol di Sulawesi Tenggara yaitu Morowali Kendari. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Sudah tuntas kita bahas semua rencana pembangunan tol yang ada di Sulawesi ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Dan sekarang di video ini kita sudah bahas juga Sulawesi Barat, Selatan, dan Tenggara. Ya, semoga bisa menjadi informasi yang baru buat teman-teman warga Sulawesi tentunya, pastinya akan rencana pembangunan tol ini yang ada di Sulawesi ya. Rencana pembangunan tol ini memang sudah
sudah ditetapkan sejak tahun 2023 lewat undang-undang ataupun aturan yang dirilis dari PUPR ya, yang masuk ke dalam rencana pembangunan tol di Indonesia. Nah, tapi memang kita pernah sempat dengar kalau Pak Prabowo akan mempending rencana-rencana pembangunan tol yang memang belum dilakukan proses konstruksi ataupun pembebasan lahan, itu tidak akan dilanjutkan dulu gitu bahasanya ya. Tapi rencana ini sudah ada semua ya teman-teman. Seperti yang tadi saya sudah katakan, rencana pembangunan bukan hanya pembangunan tol, tapi pembangunan non-tol pun sudah ada yang dicanangkan oleh PUPR seperti itu ya. Untuk target-target operasinya nanti akan coba saya tampilkan di video untuk teman-teman bisa lihat perkiraan ya, kapan dibangunnya tol-tol ini ya. Apakah akan dibangun ya atau tidak tahu kapan dibangunnya ya. Setidaknya teman-teman sudah ada informasi bahwasannya bukan hanya di Pulau Jawa saja pembangunan tol, tapi di Sulawesi, di Kalimantan pun ini juga saya akan bahas juga, sama seperti di Sulawesi. Saya sudah pernah bahas sebetulnya untuk Kalimantan 2 video kok, bahkan 2 video ya. Saya sudah update, tapi saya belum update yang benar-benar daftar terbarunya seperti di Pulau Sulawesi ini. Oke, paling videonya sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian akan rencana pembangunan tol ataupun perkembangan pembangunan tol yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.